Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman sekalian, saya akan menjelaskan kembali sekaligus membaca dari mulai bab yang ketiga, ya, bagian dari jenis-jenis air yang ketiga. Wal ismu, dan ada pembagian al-thalitsu yang ketiga. Tahirun itu suci, fi nafsihi di dalam dirinya, ghairu mutahhirin yang tidak mensucikan, li ghairihi terhadap yang lainnya. Wa huwa, dan adapun air al-ma'u itu air al-musta'malu yang pernah dipakai, fi raf'i hadasin di dalam mengangkat hadas, au izalati najasin atau menghilangkan najis, in lam yataghayyar, walaupun tidak berubah, walam yazid, dan tidak bertambah, wa isnuhu timbangannya, ba'da infisalihi setelah terpisahnya air, amma dari sesuatu kana yang ada apa yang kana yang ada, ba'da intibarima setelah perkiraan sesuatu tersebut, ya kasyarroba menyerap kepada air, al-maghsulu sesuatu yang dicuci, minal ma'i dari air. Baik Kak Kais, Kak Vela, ya, dari sekalian, di bagian yang ketiga ini ada air yang yang suci tapi tidak mensucikan. Kemarin jenisnya air ada 4. Air yang pertama apa jenisnya? Air tahirun wa mutahhirun, suci dan mensucikan, namanya air mutlak. Air mutlak itu air yang belum tercampur dengan apapun. Kalau air tercampur dengan teh namanya menjadi air teh, maka tidak boleh untuk berwudu. Air ditambah susu menjadi air susu, nggak boleh dibuat wudu. Air dikasih bunga mawar menjadi wangi, ya, kemudian baunya menjadi harum, itu sudah menjadi air di luar air mutlak, tidak boleh dibuat wudu. Maka air mutlak itu air yang belum tercampur oleh apapun. Air sumur ya air sumur, air sungai, walaupun warnanya keruh, walaupun di situ ada lumut, tidak mengganggu kesucian air tersebut dan bisa mensucikan. Ya. Jenis air yang ketiga adalah tahirun. Tadi kan yang pertama air mutlak, yang kedua tahirun, suci tapi makruh untuk penggunaannya. Paham? Makruhun. Di antaranya contohnya adalah air musyammas, air yang dipanaskan. Tapi ingat, makruhnya ini tidak sampai membatalkan wudu. Umpama kita wudu di musola ini, di masjid ini, kalau siang jam 12 panas, ya. Kalau menurut Imam An-Nawawi itu tidak apa-apa, ya, menggunakan air yang panasnya dari matahari, selama tidak membahayakan kulit. Tetapi kemakruhannya ini juga tidak membatalkan wudu. Jenis yang ketiga sekarang Ustaz akan jelaskan, yakni tahirun wa ghairu mutahhirin li ghairihi. Tahirun fi nafsihi, suci, bendanya ini suci airnya, tapi tidak mensucikan. Tidak bisa dibuat wudu, tidak bisa dibuat menghilangkan najis. Saya tanya, hadas, ada najis. Paham? Hadas dibagi menjadi 2. Bagi berapa? 2. Hadas kecil dan hadas besar. Hadas itu tidak nampak wujudnya. Kak Kais kentut ada wujudnya enggak? Enggak kan? Ya. Kalau hadas kecil dihilangkan dengan cara berwudu. Dengan apa? Berwudu, juga bertayamum. Yang kedua adalah hadas besar. Contohnya darah yang keluar setelah melahirkan, ya, wiladah, ba'dal wiladah. Nah, umpama ibu kita setelah melahirkan keluar banyak darah, itu wajib mandi. Hadas besar dihilangkan dengan cara apa? Mandi, termasuk adalah jinabah, ya. Oke, kemudian yang kedua, yang ada nampak airnya, ada nampak fisiknya, yakni najis.
Contoh teleknya ayam, ya, itu ada najisnya, ada fisiknya, itu harus dihilangkan. Jadi ada hadas, ada najis. Kalau hadas kecil dihilangkan dengan cara berwudu, hadas besar dihilangkan dengan cara mandi. Oke. Jadi air yang sudah pernah terpakai untuk berwudu nggak boleh dikumpulin lagi di bawahnya ember, kemudian dibuat wudu lagi. Ya, Kak Kais ya, Kak Bella ya, dan adik-adik sekalian, tidak boleh dipakai lagi karena itu sudah air mustakmal. Dan pembahasan ini di dalam madhab Imam Asy-Syafi'i. Sedangkan jika ada perbedaan di madhab yang lain, itu silahkan. Tetapi yang kita bahas adalah dalam madhab Imam Asy-Syafi'i. Ya. Kemudian wal mutaghayyiru, dan adapun air aywa min hadal kismi, di antara bagian ini al-ma'u itu air, al mutaghayyiru yang berubah, ahadu awsafi, salah satu dari sifat-sifatnya, bima sebab sesuatu, ay bisain sebab sesuatu, khalatahu yang tercampur kepada air, minat thahirati dari sesuatu yang suci, taghayyuran yang merubah, yamna'u itlaqal ismil ma'i, mencegah kemutlakan dari nama air tersebut. Contohnya gini, Kak Kais Abela, di bak mandi ya, tiba-tiba ada sabun yang masuk. Ya, sabunnya masuk, lama di dalam, mudal, ya kan, kotorannya. Kemudian bak mandi tersebut akhirnya berubah warnanya sama baunya. Jadi ada 3 unsur perubahan air nggak boleh dipakai jika tercampur benda suci secara sengaja. Contohnya tadi, kecampuran masukkan sabun, kemudian warnanya berubah, baunya wangi sabun, itu nggak boleh dibuat wudu. Ya, sabun. Beda lagi kejatuhan dengan sesuatu yang sedikit, contohnya cicak. Ya tadi ada penjelasannya, cicak yang tidak darahnya tidak mengalir, atau lalat, itu tinggal dibuang fisiknya tapi tidak merubah status air, tetap mensucikan, bisa dibuat wudu. Syaratnya 3 yang berubah jika air itu tidak bisa dibuat wudu. Apa saja? Pertama, warnanya apa? Warna. Yang kedua, bau. Apa? Yang ketiga, rasa. Warna, bau, rasa. Contohnya gini, bak mandi tersebut kan besar, kemasukan tinta merah atau obat merah, terus tidak merubah air itu, tetap warnanya, baunya nggak berubah, rasanya tidak berubah, warnanya tidak berubah, maka tetap suci dan mensucikan. Ya, ditambah airnya lebih dari 2 bulan. Ya, di sini dijelaskan air 2 bulan. Jadi air yang bisa dibuat untuk berwudu yang baik itu minimal 2 bulan. Kalau 2 bulan itu dalam bahasa Arab itu segini aja nih, 1 hasta 1/4. 1 hasta itu ingat, 1 hasta dirok, 1 hasta ditambah 1/4. Ulama memperkirakan itu 60 cm. Maka baiknya air bisa dibuat berwudu itu 60 cm, lebarnya 60 cm, panjangnya 60 cm. Ya, baru itu air yang aman untuk berwudu. Caranya kalau airnya kurang dari 2 bulan gimana? Ulama masih solusi ada. Umpama ada air di ember kecil kan, itu kurang dari 2 bulan. Caranya bisa buat berwudu dengan gayung. Dengan apa? Gayung. Gak ada gayung gimana Ustaz? Dengan tangan, tapi diniatkan menjadi gayung. Apa? Dengan diniat, tangan gak ada gayung nih, tangan itu jadi gayung. Jadi ketika ada air yang masuk itu aman, karena kita niatkan tangan ini menjadi gayung. Berbeda kalau nggak diniatkan jadi gayung, sudah dipakai, kembali lagi tangannya masuk. Paham? Ya, seperti itu ya. Jadi harus diniatkan seperti itu.
Ustaz, kalau nggak sengaja ada cipratan yang masuk dari air yang kita buat wudhu, para ulama sepakat tidak mengapa jika tidak disengaja. Tanpa sengaja, umpama tadi air wudhu dikumpulin lagi, dibuat wudhu lagi, itu baru tidak boleh. Ya, jadi ukuran berubah ketika air sudah nggak bisa terpakai, tercampur dengan sesuatu yang suci, itu warna, bau, dan rasa. Berikutnya, wal ma'u, dan adapun air al musta'malu yang sudah terpakai, fa in lam yamna, walaupun tidak mencegah itlaqo ismil ma'i terhadap kemutlakan nama air, alaihi di atasnya air, biangkana sebab sesuatu taghayyara yang berubah kepada air, bitahiri dengan sesuatu yang suci, yasiron secara sedikit, au bima yuwafiqu atau sebab sesuatu yuwafiqu yang sesuai dengan air, fi sifatihi terhadap sifat-sifatnya air. Ya, maksudnya gini adik-adik, jika air mustakmal gimana Ustaz? Contohnya di masjid-masjid kita baknya besar, lebih dari 2 kula, semuanya masukkan tangan, semua masukkan kaki, di muka itu kan jatuh semua. Itu tetap boleh dibuat wudhu, seperti halnya kita wudhu di sungai, airnya banyak, apalagi di laut ya, airnya luar biasa banyak. Itu tidak merubah boleh kesucian daripada air. Itu suci dan mensucikan. Tahirun wa mutahhirun. Paham? Coba ikutin. Tahirun wa mutahhirun. Ya, umpama gini gimana Ustaz? Ada bak mandi, ya kan? Kemudian di situ ada lumut-lumutnya, atau kolam, atau sungai. Lumut, ada tanah, ada lumpur. Jika itu bawaan dari alam, itu tetap suci dan mensucikan. Ya. Tetapi ada syaratnya. Jika dilempar gimana Ustaz? Umpama di sini ada kolam besar, dilemparin sama tanah sampai warnanya berubah, maka itu sudah menjadi air nggak mutlak lagi, air mustakmal statusnya. Tapi jika perubahan warna itu tidak disengaja, ya ta'addar saunuhu, kesulitan untuk menjaganya, bawaan dari alam seperti lumut maupun lumpur, itu masih boleh untuk berwudu. Contohnya air di saluran air di sawah, itu kan ada kecoklatan ya, itu boleh untuk berwudu selama bukan air yang dibuat-buat menjadi coklat ya, merubah air mutlak, tetap namanya air mengalir sawah ya, masih boleh dibuat wudu ya, baik di tempatnya maupun di salurannya ya, bisa dikatakan seperti itu. Atau ada kan kolam yang terlalu lama nggak dipakai, airnya lumutan di bawahnya, itu boleh untuk berwudu juga ya, selama bawaan dari sananya. Yang keempat sekarang saya bacakan, coba dilihat kitabnya. Wal ismu, dan adapun bagian ar-rabi'u yang keempat, ma'un itu air najasun yang najis, air mutanajisun atau yang terkena najis, wa huwa ismani, itu menjadi 2 bagian, ahaduhuma salah satunya qalilun sedikit, wa huwa alladzi halat fihi najasa, yakni yang tercampur di dalamnya najis, baik berubah atau tidak. Perhatikan, kalau ada benda umpama airnya 1 ember kecil terciprat kena air kencing, walaupun nggak berubah warnanya, rasa dan bau, menjadi najis, paham tuh? Tapi kalau lebih dari 2 pula tidak najis, paham? Umpama air 1 gayung kena cipratan najis, kena pipis ya, itu menjadi najis. Tapi kalau airnya besar, banyak, lebih dari 2 pula, maka tidak najis ya, karena kurang dari 2 pula ya, karena kadin 2 pula. Dan di sini wayustasna, dan dikecualikan ada bangkai yang tidak mengalir darahnya.
Contohnya lalat, cicak jatuh ke dalam bak mandi, ya, itu tidak mengapa, tidak merubah status suci mensucikan. Cukup dihilangkan bangkainya, ya. Yang nggak boleh itu bangkainya tikus. Bangkainya tikus, maka sudah merubah warna dan rasa dan bau, harus dibuang, ya, nggak boleh diteruskan, ya. Jika dilempar gimana Ustaz? Ya, tetapi kalau memang Ustaz melempar sesuatu yang terkena air, darahnya tidak mengalir, ya, tidak sengaja, tidak berubah warnanya, tetap suci. Atau sesuatu yang tidak terlihat oleh mata, kadang kan orang pipis nggak tahu nyiprat atau tidak, ya, itu dimaafkan, ya, dimaafkan karena tidak bisa terlihat oleh mata, ya, seperti itu. Jadi sekarang sudah mulai paham, ya. Ini dalam mazhab Imam Syafi'i. Kalau ada mazhab imam yang lain bahwa semua air itu suci mensucikan, itu silakan. Tetapi para ulama sangat hati-hati dari mulai masalah air untuk bersuci, menunjukkan perhatian yang sangat besar untuk membuat sholat kita lebih baik, ya. Jadi gini adik-adik, sahabat Nabi kalau bertanya kepada Nabi, ya Nabi ajarin aku sholat, maka Nabi mengajarinya dari apa? Dari cara bersuci, bukan langsung dari sholat. Maka kalau ingin orang sholatnya baik, harus dimulai dari bersucinya juga baik, ya. Wudunya sah, airnya juga sah. Alhamdulillahnya dari kita semuanya ini di Indonesia sangat berlimpah dengan air. Ada yang di rumah kekurangan air? Gak ada, ya. Semuanya gojok, buanter, non-stop. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Oke, itu jadi perhatian. Saya akan simpulkan. Yang pertama, air yang suci dan mensucikan namanya air mutlak. Yang kedua, air suci tapi makruh dipakai, air musammas. Yang ketiga, air yang sudah pernah terpakai itu nggak boleh dibuat dulu, kecuali lebih dari 2 kula atau terciprat secara nggak sengaja, ya. Yang keempat, air yang terkena najis, Pak. Air yang terkena najis jika kurang dari 2 kula maka itu statusnya najis semua. Jika air itu lebih dari 2 kula maka tidak merubah status air, bisa bersuci dan mensucikan. Baik itu. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Hayya nahtatim darsana bilhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa Allah taala Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una uluman tanfa'una fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Nahtatim bi kafatin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.